رمضان 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 يا حبيب رمضان رمضان ليتك دوما قريب. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق وناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نوينا كما نوى سلفنا الصالحين نوينا كما نوى جميع مشايخنا ومعلمنا اللهم ادخل نياتنا في نياتهم واصلح نياتنا بنياتهم اللهم اجعل نفسنا مطمئنة تؤمن بلقائك وتقنع بعطائك وترضى بقضائك يا رب العالمين. Alhamdulillah. Alhamdulillah, masyarul aba wal ummahat, bapak ibu-ibu. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita. Alhamdulillah, pada pagi hari ini Allah masih memberikan kita nikmat, wabil khusus nikmat iman dan nikmat Islam. Dan juga Allah masih memberikan kita nikmat, alhamdulillah, setelah melakukan salat subuh berjamaah, yang mana Rasulullah bersabda, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man shalla subuh bi jama'atin fa ka'annama qama laila kullah." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang salat subuh berjamaah, maka dia mendapatkan pahala seperti beribadah semalam penuh. Alhamdulillah. Itu nikmat dari Allah. Kata Imam Syafi'i, kalau tidak bisa untuk bangun malam beribadah, di tengah malam berzikir, maka jangan tinggalkan sholat subuh berjamaah. Karena dengan sholat subuh berjamaah mendapatkan fadilahnya, mendapatkan pahalanya seperti orang yang beribadah semalam penuh. Jangan kaget lah tak baca bangun malam salat subuh berjamaah tak baca pula, salat subuh dewean juga kesiangan. Kata embean. Lebih parah lagi tak salat subuh. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wong yang meninggalkan sholat itu adalah salah satu bentuk pengurangan nikmat. Pengurangan nikmat. Walaupun dia tercogok di pasar nyari duit, tapi dia tidak sholat, itu sudah pengurangan nikmat. Nikmat Allah kurangi. Nikmat Allah kurangi. Kenapa? Karena dia sudah meninggalkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah ibu-ibu. Bapak-bapak, alhamdulillah, ini nikmat yang besar. Mudah-mudahan kita minta sama Allah apa yang kita gawe ke ini diterima. Kita minta sama Allah, mudah-mudahan kita dimasukkan ke golongan hamba Allah yang bertakwa. Kita minta kepada Allah, mudah-mudahan kita dimasukkan ke golongan hamba Allah yang bersyukur. Dan kita minta, ya Allah, berkat pagi ini, berkat sholat ini, wafatkan kami dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Kemudian sholawat dan salam, tak lupa kita haturkan kepada junjungan agung Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabiul Huda, Nabiul Rahmah, rahmatan lil alamin, wa huwa sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu, bapak-bapak, jangan pernah putus sholawat kepada Nabi Muhammad.
Orang yang selalu dawam dengan salawat, yakinlah dia tenang, dia senang, dia bahagia. Orang yang jauh dengan salawat, dia tidak tenang, dia tidak senang, dia tidak bahagia, dia tidak qanaah. Dia wongnya serakah, tamak kalau jauh dari salawat kepada Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ataupun Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim, ataupun sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tadi ada dibaca oleh imam tadi pas doa tadi, salawat untuk nambah ke rizki, ngeluaskan rizki, banyak datang rizki min haitsu la yahtasib. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin karimil abai wal ummahat. Itu yang rutin baca salawat itu, Allah lancarkan, luaskan, mudahkan masalah rezekinya. Itu kita dapat juga dari guru salawat itu, dibaca sehari itu minimal 400 kali. 400 kali, Bu. Banyak atau dikit, Bu? 400 kali banyak atau dikit? Beda, khilaf antara ulama. Ada yang ngatu banyak, ada yang ngatu dikit. Kalau nyingok angko banyak. Kalau nyingok angko banyak, tapi kalau nyingok waktu yang dibutuhkan dikit. Masih lama lah kita megang HP. Masih lama lah kita megang HP. Megang HP 15 menit tidak terasa. Lihat Facebook 15 menit cepat nian. Nah, baca salawat Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin karimil abai wal ummahat, ini 400 kali itu cuma butuh 10 sampai 12 menit. 10 sampai 12 menit cuman, Bu. Masih lama lah ibu beli sayur. Beli cuman bayam. Kelakangnya sejam. Beli cuma kangkung, tempe. Tapi kelakangnya lama. Nah, kalau ini cuma 10 sampai 12 menit. Tiap hari. Oh, Masya Allah. Banyak min haitsu la yahtasib. Min haitsu la yahtasib, banyak rezeki yang tidak dikira-kira. Banyak rezeki yang tidak disangko-sangko. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin karimil abai wal ummahat. Karimil abai wal ummahat. Ini subhanallah. Nah, sekarang kita pagi ini dari kitab Anwar Qudsiyah Al-Imam Sya'rani, Abdul Wahab Sya'rani radhiyallahu ta'ala anhu, rahimallahu ta'ala wa nafa'na bih bi ulumihi bi asrarihi bi darin amin. Akhadha alaina ahdul amin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kami ngambil dari ajaran Nabi Muhammad. Kami ngambil dari ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, An-nuhsinu dhannuna bi rabbina. Kita harus berbaik sangka sama Allah. Kita harus berbaik sangka sama Allah. Harus husnudzon billah. Harus punya persangkaan yang selalu baik kepada Allah. Baik masalah apapun, dunia, keluarga, ekonomi, pekerjaan, apapun, selalu husnudzon kepada Allah. Dapat keputusan yang tidak sesuai dengan selera kita, alhamdulillah, Allah ngenjo ini pasti ini lebih baik daripada apa yang aku pinta. Pasti ini lebih baik. Aku minta anak aku jadi dokter, kalau tidak tahunya tidak jadi kalau
Dak taunya jadi arsitek galau. Mungkin ini dia jadi arsitek nih, pacak bantu. Dak pembangunan pesantren, pembangunan masjid, pembangunan macam-macam. Pasti Allah ngenjuk itu yang terbaik. Maka kita harus husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi juga kita harus annahu yajib. Kita juga harus berbaik sangka dengan Allah apa dia? Allah itu akan ngabul ke doa akan ngabul ke doa kita. Akan ngabulkan doa kita. La natruk doa abadan. Jangan kita ninggal ke doa. Ayah pegawi nak berdoa. Takdir sudah ada galau lah tertulis. Berpinta ada berpinta pasti mah itulah. Berpinta atau tidak berpinta pasti mah itulah. Nah, ini salah. Ini salah. Kau sudah masuk ke wilayah Allah. Kita kalau sudah ngomong macam itu berarti kita sudah masuk ke wilayah Allah. Seolah-olah kita akan tahu apa yang akan terjadi. Seolah-olah kita akan sudah tahu apa yang akan terjadi. Tidak boleh itu. Tidak boleh. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu jangan ninggalkan doa. Jangan ninggalkan doa. Habis sholat 5 waktu doa. Habis sholat sunnah qobliyah doa. Habis azan doa. Waktu sahur doa. Habis tarawih doa. Habis witir doa. Hujan deres berdoa. Banyak berdoa. Kenapa? Karena kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yaruddul qadar illa du'a. Tidak ada yang bisa merubah takdir kecuali doa. Tidak ada yang bisa merubah takdir kecuali doa. Bu. Kalau ibu ditakdirkan meninggalnya su'ul khotimah. Ada kemungkinan enggak kira-kira macam itu, Bu? Ada kemungkinan enggak? Kita ini ada kemungkinan su'ul, ada kemungkinan husnul. Ada kemungkinan. Tidaklah uang yang gajian sholat sudah pasti husnul khotimah. Tidaklah juga uang yang gajian maksiat sudah pasti husnul khotimah. Ada kemungkinan kalau? Tapi ada yang kemungkinan besar, ada kemungkinan kecil. Kalau uang yang gajian sholat kemungkinan besar husnul khotimah. Kalau uang yang gajian maksiat kemungkinan besar su'ul khotimah. Nah, tapi subhanallah Rasulullah mengatakan la yaruddul qadar. Tidak ada satupun yang bisa merubah takdir. Tidak ada yang bisa merubah takdir illa doa, kecuali doa. Makanya ibu-ibu, bapak-bapak yang punya anak, jangan pernah putus, Bu. Habis sholat 5 waktu doa ke anak kita. Anak tiap hari nian minta doa ke sama Umi. Tiap hari nian. Tiap pagi ngingat ke Mi, kalau duha doa ke. Kalau zuhur doa ke, kalau asar doa ke terus. Dan Umi langsung juga jawab tiap kali sholat didoakan. Alhamdulillah. Doanya wong tua untuk anaknya, status derajat doanya itu seperti doanya para nabi untuk umatnya. Tinggi, Bu. Doanya wong tua ini untuk anaknya bagaikan nabi mendoakan umatnya.
Subhanallah. Kalau Nabi mendoakan umatnya, kabul. Kalau wong tua doakan anaknya, kabul. Makanya yang masih punya wong tua jangan jauh-jauh. Jangan pernah putus. Apalagi rumah bertetangga. Apalagi rumah bertetangga dengan wong tua. Melek mata, natangi wong tua. Sebelum mata mejem, jingok wong tua. Wong tua aku dah tidur belum? Dah tidur, alhamdulillah. So baru, pagi-pagi bangun tidur, jingok wong tua dulu. Wong tua bangun belum? Sarapan belum? Jingok wong tua dulu, bangun belum? Sarapan belum? Sudah bangun, sarapan sudah. Itu perihal. Bagi wong tua doakan anaknya. Rahimallah, Allah akan sayangi al-aba wal ummahat, orang tua, bapak-bapak dan ibu-ibu yang memudahkan anaknya untuk berbakti kepada mereka. Allah akan sayang sama wong tua yang memudahkan, memberikan jalan untuk anaknya berbakti sama dia. Mak mana caranya? Mak mana maksudnya? Maksudnya Bapak, kalau anak berbuat salah, ibu kalau anak berbuat salah, cepat-cepat kala maafkanlah sebelum Allah murka dengan dia. Kalau anak berbuat salah, Pak, Bu, cepat-cepat maafkanlah. Jangan ibu tahan-tahan. Jangan bapak tahan-tahan kemarahan itu. Kesian dengan anak. Kesian dengan anak. Anak tiap hari bakal dapat celaka kalau wong tuanya murka. Cepat-cepat maafkanlah. Sambil nunjuk nasihat. Sambil dinjuk nasihat. Jangan tidak dicepat maaf ke. Allah sayang, Allah akan menyayangi wong tua yang memudahkan anaknya untuk berbakti. Nah itu juga bapak-bapak, seorang suami sama juga awalnya hadisnya rahimallah, Allah akan sayangi seorang suami yang memudahkan istrinya untuk berbakti. Kalau kata guru kita, bagi pasangan suami istri, suami itu harus memiliki pabrik maaf. Suami harus memiliki pabrik maaf. Alias apa? Kalau sudah pabrik itu berarti maaf itu dia buat terus, pabrik, nyetak terus untuk si istri tadi. Harus buat pabrik maaf. Biar apa? Biar istri mendapatkan terus hidayah untuk menjadi wanita solehah. Nah itu juga untuk anak tadi, akan dapat menjadi status anak yang soleh dan solehah kalau wong tuanya juga memberikan kemudahan untuk anaknya berbakti. Nah ini, ini makanya ibu-ibu, bapak-bapak, bu, Ramadan ini sudah 22 ini kan, apalah 27. Saya ada sabar lagi bisa nak lebaran ini. Kalau di Jabo sana, di depan sana pinggir jalan, itulah banyak orang lebaran. Siang dikit jam 6 lah banyak orang lebaran sudah. Kalau masih di masjid ni masih orang puasa. Tapi kalau sudah di luar masjid banyak orang lebaran sudah. Nah ini apalagi di Ramadan ini ibu-ibu bapak-bapak, apa dia? Sayang. Kalau anak kita tidak dapat ampunan gara-gara kita tidak maaf ke anak kita tadi itu. Sayang.
Anak kita tidak dapat ampunan di bulan Ramadan. Ngapa? Karena dia berbuat salah sama wong tuanya dan wong tuanya dah galak maaf ke. Sayang. Kage anak kita mati, Bu. Anak kita meninggal, Bu. Pak, anak kita meninggal dalam keadaan tidak dapat ampunan dari wong tuanya, maka pasti tidak dapat ampunan pula dari Allah. Ibu, Bu, Allah dalam hadisnya, hadis qudsi, Allah ngatok apa? Kalau pagi hari seorang dia mendapatkan murka dari aku, tapi dia mendapatkan ridho dari wong tuanya, maka aku ikut ridho dengannya. Pagi-pagi dapat murka Allah, tapi dapat ridho wong tuanya. Mana contohnya? Contoh, dia tidak baca sholat subuh, atau dia tertinggal sholat subuh, gara-gara ngurus wong tuanya sakit, atau gara-gara bantu wong tuanya sampai dia meninggalkan subuh. Meninggalkan subuh itu mendatangkan murka Allah. Yang ngurus wong tua tadi itu membuat wong tua senang, membuat wong tua ridho. Maka apa kata Allah? Aku melok ridho. Kata Allah, aku melok ridho. Kemurkaanku aku hilang ke. Kenapa? Karena dia ini dapat ridho dari wong tuanya. Kebalikannya itu juga. Kebalikannya itu dia juga. Apa dia? Ada wong pagi-pagi nyari ridho aku, tapi wong tuanya murka. Lagi zikir, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Wong tuanya manggil. Kaget, Bu. Lagi zikir ini nih. Lagi ngaji. Kaget, Bu, lagi ngaji ini nih. Lagi sholawat. Kaget, Bah. Lagi sholawat, lagi zikir, lagi ngaji. Wong tua yang manggil. Wong tuanya nyuruh. Tidak di turutinya apa kata wong tuanya. Wong tuanya sangkal. Wih, belajar mana pula udah ini. Ngajinian, sholat, zikir, ngaji. Giliran aku nyuruh, males. Giliran aku nyuruh males. Rajin, zikir, ngaji. Tapi kalau aku suruh males. Apa kata Allah? Gara-gara si anak ini membuat kesel wong tuanya, maka aku pun melok murka sama anak ini. Walaupun dia rajin zikir, rajin sholawat, rajin apa. Aku melok murka. Ngapa? Karena ridallah fi ridha walidain, sukhtullah fi sukhti hima. Kata Allah, kata Rasulullah, keridhaan Allah ada pada keridhaan wong tua, murkanya Allah ada pada kemurkaan wong tua. Nah, makanya bapak-bapak, ibu-ibu jangan pernah kita tidak rajin berdoa. Karena kita tidak tahu Pak, masa hidup kita ni dulu muat kesel wong tua kita, pernah ada muat senang wong tua kita sampai dia maaf ke kita. Apa sampai wong tua kita mati, dia tetap kesel sama kita. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sampai wong tua kita mati, dia masih kesel dengan kita. Nah, banyak-banyaklah berdoa, Pak. Bu, banyak-banyaklah berdoa. Banyak-banyaklah berdoa. Minta sama Allah Subhanahu wa taala. Minta sama Allah Subhanahu wa taala biar diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Nah, tapi kadang-kadang ibu-ibu, Bu, Pak, Bib, berdoalah berdoa. Tiap sholat berpinta. Tiap sholat berpinta. Apapun kapanpun waktu mustajab berpinta, berdoa. Tapi sampai detik ini tidak kabul-kabul. Sampai detik ini tidak diijabah-ijabah. Nggak mana ini, Beb? Nggak mana? Kenapa macam ini? Rasulullah katakan, Pak,
Rasulullah katakan dalam hadis, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, Imam Ibnu Hibban, Al-Imam Al-Hakim, dengan hadis yang sanadnya sahih. Ma'alal ardi, tidak ada di muka bumi ini muslimun, seorang muslim, yad'ullah, yang dia berpinta sama Allah, bidakwatin, dengan doa-doanya berpinta dia kepada Allah, illa atahullah iyah, kecuali Allah akan kabulkan doa dia itu, kecuali Allah akan kabulkan doa dia itu. Au sarafat, au sarafat anhu min su, atau Allah hindarkan dia dari mara bahaya. Gara-gara doa tadi ibu, bapak pagi ini minta doa lancar. Ya Allah, lancar ke doa aku ya Allah. Ya Allah, lancar ke rezeki aku ya Allah. Ya Allah, luas ke rezeki aku hari ini ya Allah. Berpinta. Tidak kabul. Hari ini rezeki cak biasa telah, tidak tambah lancar. Tidak tambah. Tapi apa? Tidak jadi tumbuh becak. Tapi tidak jadi tumbuh alhamdulillah aku tadi tidak jadi tumbuh becak. Alhamdulillah aku tadi tidak jadi tumbuh motor. Alhamdulillah aku tadi tidak jadi tumbuh kereta. Alhamdulillah. Terhindar dari balak. Doanya tidak kabul, tapi Allah jadikan doa dia itu untuk benteng dia, jagoi dia, terhindar daripada mara bahaya. Ini. Tapi, nah ini lihat. Apa kata Rasulullah? Malam yada'. Tapi selama dia tidak ngelaku ke ismi, melaku ke dosa. Kalau dia ngelaku ke dosa, bapak-bapak, ibu-ibu ngelaku ke dosa, maka doa yang dia pinta tadi itu tidak sampai sama Allah. Gantung macam layangan. Layangan ada pernah layangan samping yang sampai ke pucuk. Ada layangan sampai ke tujuan. Ada tidak pernah nyengok layangan sampai ke tujuan? Kecuali nyuncep ke tanah. Tak kati layangan kalau sudah tinggi, nolak tinggi. Sampai dong. Tak pernah sampai-sampai layangan itu, ngantung terus. Layangan itu tak pernah sampai-sampai, ngantung terus, tak pernah sampai-sampai. Kecuali tuncep ke tanah. Tidak sampai-sampai. Nama itulah doa. Kalau dibarengi dengan perbuatan maksiat, kalau dibarengi dengan perbuatan haram, doa itu juga tidak sampai-sampai kepada Allah. Bukan Allah tidak ngabul ke mana doa kau. Bukan Allah tidak ngabul ke doa kau mana. No tadi ya Allah aku doa ya Allah. Tak kati. Ngapa? Karena dibarengi dengan perbuatan dosa. Dibarengi dengan perbuatan dosa. Apa dia perbuatan dosa? Masyrabuhu haram. Minumannya minuman yang haram. Malbasuhu haram. Pakaiannya pakaian haram. Mat'amuhu haram. Makanannya makanan haram. Pa'aina yustajabulah. Mak mano nak ku kabul ke? Dia punya pakaian haram. Dia punya minuman haram. Dia punya tempat berdoa di tempat yang haram. Berdoa di tempat diskotik. Di situ muka-muka aurat, bercewean, berpelukan, berpegangan. Berdoa, ya Allah ampunilah wong-wong yang di sini ya Allah. Berdoa, ya Allah tambahkan rezeki wong yang duduk di sini ya Allah. Kalau nak berdoa pisah ke dulu. Yang bergabung-gabung lanang betina pisah ke dulu. Ini betina-betina, ini lanang-lanang. Yang betina buka aurat suruh tutup dulu. Suruh tutup dulu yang buka-buka aurat tu.
Yang lanang tadi itu jauh-jauh dari betina, jangan gabung jadi siko. Jadi kalau ngado ke acara berdoa, lanang betina campur. Mana doa anak kabul ke macam itu? Mana doa anak kabul ke? Maaf kalau kita nganten ke pisah ke lanang betina. Jangan gabung-gabung ke tempat duduknya. Jangan gabung-gabung kepisah ke lanang-lanang. Tino-tino pas resepsi itu kan. Ya, pas jadi rajo sehari pengantin tuh. Pisah ke lanang-lanang, tino-tino. Itu, jangan campur aduk. Campur aduk kagak. Adalah di acara tuh. Ceramah, habis ceramah doa. Kalau anak dipinta ceramah ada doa pendek bae Rabbana atina fid dunya hasanah dah jadilah panjang payah masih mukhtalid bergabung lanang betina bergabung mau nak dikabul benar ke dulu kalau kita ibu bu nak dikabul ke doa kita mau kena tu dari duit apa? Duit halal, bagus. Duit haram, ucul ke? Lepas ke mengkena tu? Kalau dari duit haram, beli mengkena dari mana? Dari duit minjem dari koperasi berjalan. Kertas kecil-kecil itu. Tiap hari ngoyak ke kertas kecil. Tiap hari ngoyak ke kertas kecil. Minjem 50.000, sehari 1.000, mayarnya. 2 bulan. 2 bulan minjem 50.000. Sehari mayar 1.000. 2 bulan. Berarti 60 hari. Berarti kalau 1.000 kali 60, 60.000 lebih 10. Nah, sudah. Memang tak terasa Pak Bu, tidak terasa. Cibu tidak terasa. Tidak terasa 1.000 sehari tidak terasa memang. Tapi terasa juga tak 50.000 tu sehari habis. Tak terasa juga. Tapi yang di badan kita kalau ada duit yang dari hasil 50.000 balik 60 tadi, itu menghalangi doa untuk sampai. Menghalangi doa untuk sampai. Berhentilah Pak Bu. Jangan keasikan ngoyak ke kertas kecil. Jangan pakai ngomong, Ustaz, aku temantu dia baik, dia nyari duit. Jangan bantu dia nyari duit haram. Ni aku nolong. Mana ada? Kau tu nyerumus ke dia ke neraka. Kau melok pula. Jangan. Berhentilah. Apa bank kecil-kecilan tu? Ngoyak-ngoyak. 50.000, 300.000. Pantun nak beli panci. Katik duit, minjem dulu sama kawan tu 300.000. Sehari bayar 2.000. Sehari bayar 5.000. Sehari bayar 5.000. 3 bulan. 3 bulan jadi 4,5. 4,5 lebih 150. Minjem 300, pajaklah beli panci. Panci itu nak buat apa? Nak buat kuah sayur asam. Nak buat kuah apa? Kuah pindang. Siapa makan kuah pindang kuah sayur asam? Ya anak-anak aku, anak laki aku. Oh. Masak daripada yang haram. Hati-hati, itu menghambat doa tak sampai sama Allah. Ini yang pertama. Apalagi itu Rasulullah yang menghambat doa. Mana minuman? Au qati'atir rahim, atau mutuskan tali silaturahmi. Au qati'atir rahim, atau mutuskan tali silaturahmi. Jangan aso-aso punya musuh aso-aso be. Tak?
santai-santai. Masuk orang Palembang tuh aso-aso. Orang Palembangnya ada kamus dewe. Apa? Berjalan cepet nian, ngacang-ngacang. Atau berbis. Santai-santai, aso-aso. Jangan santai-santai punya musuh. Biarlah. Dah. Aku dak rugi juga berkawan sama dia. Dak berkawan dengan dia, dak rugi. Antarlah sana. Dia dak senyum, aku dak senyum. Dia dak salam, aku dak salam. Dia dak nyingok, aku lebih lagi dak nak nyingok dia. Dia muntah, aku berdua. Jangan aso-aso, ngapo? Kalau ibu bapak berdoa, tidak sampai doanya kalau masih ada qati'atur rahim. Masih ada memutuskan tadi silaturahmi. Jangan ada. Berhentilah Pak, Bu. Berhentilah. Anak sering ulangi. Apa dia? Segemuk-gemuk ikan pasti ada tulangnya. Sekurus-kurus ikan pasti ada dagingnya. Segemuk-gemuk ikan, gemuklah ikan bandeng, tapi tetap ada tulangnya. Ikan mas, gemuk ikan mas, tetap banyak tulang tu lah. Iwak apa yang kurus? Iwak seluang. Sekurus-kurus apa iwak seluang, masih ada dagingnya. Masih ada dagingnya, walaupun kita makan sama tulangnya. Mana pacak mileni iwak seluang dagingnya. Sama tulang itulah. Goreng pas sambal. Nikmat lah itu. Dak goreng habis itu masak pakai sambal langsung keanyus. Segemuk-gemuk ikan pasti ada tulangnya. Sebaik-baik uang pasti ada kurangnya. Sebaik-baik uang pasti ada kurangnya. Jangan jengok ustad macam Nabi. Jangan jengok uang baik macam Nabi. Jangan. Yang sempurna cuma Nabi. Kalau kita manusia ini sebaik-baik apa ada kurang itulah. Segemuk-gemuk apa ikan ada tulangnya. Yang kita makan dagingnya apa tulangnya? Kalau yang makan tulang? Kucing. Yang galak makan tulang kucing. Kalau sama-sama tulang dimakan galo semawo. Tapi sekarang ini manusia ini tidak mikir ke kucing lagi. Ada di presto kayaknya. Bandeng presto. Sama-sama tulang dimakan. Kucing tidak kebagian lagi. Makanya kucing sekarang gak hobi maling. Manusia tidak mikir lagi. Singo di hutan, macan di hutan metu. Ngapa macan di hutan metu? Karena kata lagi makanannya di dalam hutan. Ke tanam uang sawit ke lo? Tanam uang kaget ke lo? Hewan-hewan hutan kelinci apa-apa dah kata lagi. Kata kalau lagi ke lo? Dia masih hidup. Nah carinya siapa yang mantang? Yang mantang kaget. Itulah yang antem. Nah itu. Nah makanya bapak-bapak ibu-ibu kalau nyingok wong dia nilai baik, ketika dia ngelakukan kesalahan jangan dihirau ke kesalahan tadi, lupa kelah, ingat ke baiknya. Ibu-ibu mak itulah juga bu, baju di lemari penulum, di lemari penuh baju. Penuh kan? Dari duit siapa? Dari duit laki. Baju penuh, rumah penuh, ada isinya kalau dari duit laki. Nah jadi mak mana? Kalau laki ada salah, ya sudahlah, ingat kebaikannya yang banyak. Nah itu juga kita sebagai laki. Kalau bini berbuat salah, ya sudahlah, yang masak ke kita dia, yang nyuci ke baju kita dia, yang nyaga rumah kita dia, yang ngurus anak kita dia. Sudahlah kalau dia ngaku buat
salah. Maaf kelak baiknya banyak daripada salahnya. Kalau kita galak makan baiknya berarti kita galak makan daging. Kalau kita galak makan salahnya berarti kita galak makan tuh kucing. Nama itulah juga sekurus-kurus ikan pasti ada dagingnya. Mana? Kalau kita nyingok uang banyak buruknya, gailah buruk, tingkah lakulah buruk. Tak? Tapi seburuk-buruk uang ada baiknya. Ada baiknya. Apa? Cari kebaikannya. Jangan dijingok keburukannya. Kalau bapak ibu nyari kebaikan uang ketemu. Tapi kalau tidak dicari, yang kejingokan buruknya itulah. Karena kebaikan itu selalu tertutupi. Keburukan selalu terbuka. Kebaikan selalu tertutupi. Keburukan selalu terbuka. Uanglah bersedekah. Bersedekah dia ke masjid. Sudahlah dia nyai gai baik. No. Uang bersedekah langsung diponis nyai gai baik. Mana? Ngapa? Karena kebaikan itu tertutupi dengan keburukan. Yang dijingok keburukan, yang tampak keburukan. Jadi mana? Kalau kita nyingok banyak uang, kalau kita nyingok uang banyak keburukan, jangan kita jingok keburukannya. Jangan kita ambek keburukannya, tapi ambek kebaikannya. Ngapa? Karena kita tak galak makan tulang. Kita nak makan daging. Kalau makan tulang, ketulangan. Kalau makan daging sehat. 4 sehat, 5 sempurna. Nah inilah ibu-ibu kunci untuk tidak katik musuh. Tidak katik yang dibenci. Ambek baiknya dari segala uang, tinggal buruknya. Insyaallah ada katik musuh kita. Ada katik yang kita benci. Sama siapa baik kita senyum, sama siapa baik kita salaman, sama siapa baik kita dekat, sama siapa baik kita bergaul, sama siapa baik kita berkawan, sama siapa baik kita berkondangan. Dah katik kondangan kita milih-milih. Dah siapa baik nang undang ya tori, ya datang. Katik yang dibenci, katik yang dimusuhi, katik datang. Kalau ada uang berbuat buruk, apa yang digawikannya? Main togel. Berarti yang kau tidak senang itu dia main togel itu. Uangnya jangan. Perbuatan dia itu. Perbuatan dia. Jangan kita tunjuk duit untuk dia masang nomor. Kalau dia minta duit itu apa? Untuk nomor. Kalau untuk nomor aku dah galak ngenjuk, bukan apa. Nomor itu haram. Dah galak. Ya sudah aku nak beli makanan. Ya sudah kalau makanan aku tunjuk je lah. Habis itu dia pasang nomor. Bukan urusan kita. Karena kita ngenjuk untuk beli makanan. Bukan urusan kita. Yang penting dia ngomong untuk beli makanan. Ngenjuk untuk beli makanan. Habis itu dia pasang nomor. Bukan urusan kita. Karena dia ngomong tadi untuk beli makanan. Itu berarti. Jadi kita ada katik yang memutuskan tali silaturahmi. Dan insya Allah apa kata Rasulullah SAW? Ini bu, kata Rasulullah dalam hadisnya, kalau dua ini tidak katik, tidaklah kita ngangkat doa, kemudian selesai kita berdoa, nurun ke tangan belum sampai ke paha kita, ke bawah kita, kecuali doa sudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita lepas dari dua ini, kalau kita lepas dari dua ini. Tidak katik di badan kita hal-hal yang haram. Tidak katik di pergaulan kita yang memutuskan tali silaturahmi. Lepas dari dua ini, doanya seperti kilat cepatnya. Cepat doanya. Nah ini bapak-bapak, kita harus banyak-banyak bersandar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. InsyaAllah kalau sudah kita rajin galak berdoa, kita galak berhusnuzon dengan Allah, maka insyaAllah apa yang kita harapkan itu akan membuat kita senang dan mendapatkan ijabah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini InsyaAllah mudah-mudahan Allah kabulkan semua hajat kita insyaAllah. Allah sehatkan badan kita. Allah kabulkan semua doa-doa kita. Dan mudah-mudahan kita dijauhkan dari hal-hal yang haram. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari hal-hal yang membuat kita dapat murka Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Terakhir ini pertemuan ini. Silakan kalau ada pertanyaan. Kalau ada bapak-bapak, ada yang nak ditanyakan, masih berapa menit lagi? Sampai jam 6 lah kita. Itu 47. Ya. Batasannya. Silaturahmi itu yang mutuskan tali silaturahmi. Yang mutuskan tali silaturahmi itu kalau kata Rasulullah, 3 hari baik dia tidak memberikan maaf ataupun dia tidak mau meminta maaf, tetap bermusuhan 3 hari kepucuk, maka tergolong qati'ur rahim. Tergolong orang yang memutuskan tali silaturahmi. 3 hari kepucuk, sudah. Termasuk qati'ur rahim. Ini. Qati'ur rahim ini mal'un, terlaknat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah min dzalik, minta jauh ke kita. 3 hari, ini bukan 3 hari lagi, 3 bulan. Ini bukan 3 bulan lagi, 3 tahun. Ini bukan 3 tahun lagi. So, lah dari muda. Na'udzubillah min dzalik sudah. Oh, sudah. Kita sudah mensyariatkan. Sudah mensyariatkan. Kita sudah minta maaf. Kalau urusan dimaafkan atau tidak, itu urusan uang itu. Berarti kita tidak memutuskan tali silaturahmi karena kita sudah minta maaf. Dan kita tetap ngelanjut ke cak biasa. Senyum tetap senyum. Salaman tetap salaman. Kalau dia tadi, bainahu wa bainallah. Antara dia dengan Allah. Antara kita dengan dia, sudah habis beres. Antara kita dengan Allah, juga sudah beres. Nah, antara dia, dengan Allah belum baca. Ngapa? Karena dia masih belum memberikan maaf kita tadi. Enggaklah sampai mati tidak aku maafkan. Nah, sudah. Memang kau ingin hidupmu itu selalu sial. Uang yang mutuskan, uang yang dapat laknat Allah tuh Pak, dia sudah mutuskan hidup dia selalu sial. Uang yang terlaknat itu apa? Uang yang terlaknat itu yang putus rahmat Allah. Uang yang putus rahmat Allah itu apa? Uang yang putus rahmat Allah itu uang yang selalu sial. Jadi sayang Pak. Kalau udah galak sial, jangan mutuskan tali silaturahmi. Silakan, ada lagi yang lain. Bu, aja Bu. Kalau kredit tidak masalah ibu-ibuku. Kredit tidak masalah. Kredit boleh. Kredit boleh. Yang tidak boleh itu minjemnya tadi itu. Minjemnya tadi itu. Kalau jual beli secara kontan ada. Jual beli secara kredit ada. Tapi minjemnya itu. Minjemnya itu Minjemnya itu. Yang tidak boleh itu. Minjemnya itu Habis itu sudah minjem sudah. Habis itu melika itu kredit. Itu. Tidak apa-apa jual beli kredit tadi. Tapi minjemnya tadi itu. Minjemnya itu yang tidak boleh itu. Minjem 10 balik 12. Kalau ibu panci kredit tidak apa-apa. Dah galak lagi nyuk sini. Karena jual beli itu ada sistem kontan, halan, ada sistem ajil, sistem kredit, sistem penundaan pembayarannya. Pembayarannya ditunda secara berangsur. Tidak apa-apa dah. Tidak apa-apa. Asal galak ngelunaskannya, kalau dah katik niat ngelunaskannya, gawat itu. Kalau ibu-ibu, kalau bapak-bapak mendiamkan istrinya tidak sholat, tidak dijuk nasihat, tidak disuruh, bapak ikut nanggung dosa istrinya.
bapak ikut nanggung dosa istrinya kalau bapak diam ke baik. Tidak nganjur kenyo, tidak nyuruhnya diam ke baik. Nah itu suami itu ikut nanggung dosa istrinya. Kalau istri tidak nanggung dosa suaminya. Suaminya tidak sholat, ibu tidak nganjuk nasihat, diam ke baik, ibu tidak nanggung dosa suami. Ibu tidak nanggung dosa suami. Kalau suaminya tidak sholat, itu ibu diam baik, takut dimagainya, takut ini. Ya sudah, ibu tidak nanggung dosa. Tapi kalau suami istrinya tidak sholat, takut tidak dapat jatah. Iya, takut tidak dapat jatah, takut dipenguti oleh istrinya. Nah, itu suami ikut dosa. Makanya bapak harus kita. Kalau soal dia tidak galak masak ke kita, tidak wajib. Tidak wajib istri masak ke kita. Tidak wajib. Tidak wajib bini masak ke kita. Tapi kalau kita perintahkan wajib. Kalau kita perintahkannya wajib. Kalau perintah kita. Tapi kalau kita tidak perintahkan, tidak wajib istri masak ke kita. Tapi kalau kita yang merintahkannya, jadi wajib. Dek masak ke aku, nah wajib jadinya. Tapi kalau kita katik perintah, tidak wajib istri masak ke kita, muar ke kopi kita, tidak wajib. Tapi kalau dia tidak sholat, wajib suami untuk negaunya. Kalau suami tidak negaunya, siap-siap. Hujjatun alaina. Ada tuntutan untuk kita di akhirat. Anak dan istri yang tidak sholat. Mana yang benar itu? Jam 6 lewat 5, 6 kurang 5. Alah lewat. Itu. Ya, insyaallah Allah berikan keberkahan. Allah panjangkan umur kita. Allah sehatkan badan kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala insyaallah memasukkan kita ke golongan hamba Allah yang bertakwa, hamba Allah yang bersyukur. Ala hadiniyah wa kullinatun salihah wa ila hadratin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha' wa amalin la yurfa' wa nafsin la tushba' wa da'watin la yustajab laha. Allahumma inna nas'aluka ilman laduni wa masyrab rasafal hani ya wahhab ya ghani ya wahhab ya ghani ya wahhab ya ghani ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin farij 'alal muslimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin farij 'alal muslimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin farij 'alal muslimin khususan di biladina hada Indonesia wa jamil buldan muslimina ammah. Ana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu alal mursalin. Alhamdulillahi wal alafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ramadan, Ramadan, Ramadan.